Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin selaku dosen manajemen operasi 2. Perkenalkan, nama saya Yuliana Budiawati, NIM 19104168845. Di sini saya akan membahas tentang supply chain management. Definisi supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengidentifikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, penyediaan ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran informasi, dan pemasokan ke produsen dan dari pedagang grosir ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian, operasi, dan juga logistik perusahaan. Manajemen rantai pasokan merupakan hal yang sangat kompleks, terlebih apabila diaplikasikan pada perusahaan besar. Akan tetapi, jika sistem ini diperlakukan dengan baik, maka perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasokan juga harus berlangsung baik. 3 komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yakni yang pertama, upstream supply chain management adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua, internal supply chain management adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Fungsi supply chain management dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Proses tahapan chain supply management. Seperti yang diketahui, manajemen rantai pasok merupakan suatu proses yang melibatkan banyak proses dan berbagai pihak. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahap dalam manajemen rantai pasokan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama, customer. Tahap pertama yang melalui manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Yang keempat, inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahap ini disebut inventory. Yang kelima, produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer.
Yang keenam, pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan chain supply management dalam bisnis. Yang pertama, di sini agar proses produksi hingga distribusi bisa berjalan dengan lancar, pemanfaatan manajemen rantai pasok menjadi salah satu syarat yang harus dijalankan oleh pembisnis. Pemanfaatannya manajemen rantai pasok dalam bisnis memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Strategi supply chain management. Supply chain management merupakan salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terdapat dua strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok. Lalu, fokuskan pada pemasok yang memiliki banyak keunggulan sehingga perusahaan tidak merugi. Strategi lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau customer. Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.